Kita lanjut Pater ke pertanyaan yang keempat dari Cornelius Tony. Dia bertanya seperti ini. Kenapa ada gereja-gereja yang masih tidak menghormati Bunda Maria atau ada yang sudah menghormati tapi kurang, tidak full atau tidak, ya istilahnya tidak full seperti gereja Katolik, Pater. Itu kenapa, Pater? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada gereja yang tidak menghormati Bunda Maria? Kalau ada gereja yang tidak menghormati Bunda Maria, maka itu pasti bukan kekristenan. Nah, kenapa? Karena data-data yang saya dapatkan justru kalau dia mengatakan saya ini gereja Protestan, saya ini gereja Pentekostal. Nah, leluhur-leluhur mereka atau promotor-promotor mereka yaitu Martin Luther, John Calvin, John Wesley, Zwingli itu sangat menghormati Bunda Maria. Maka kalau ada gereja-gereja ini dikatakan tidak menghormati Bunda Maria, saya yakin bahwa itu bukan gereja atau bahkan bukan Kristen. Kalau dia seorang Kristiani, dia pasti menghormati Bunda Maria. Nah, contohnya apa? Martin Luther bilang begini nih, setiap orang harus memohon ampun atas setiap kejahatan yang dipikirkan dan dikatakan melawan dia, yakni Maria. Maria adalah wanita tertinggi, permata yang luhur dalam kekristenan sesudah Kristus. Itu kata-kata dari Martin Luther. John Calvin berkata, Tuhan memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Maria dengan memilihnya menjadi bunda putranya. Kemudian John Wesley mengatakan, saya percaya ia dilahirkan oleh perawan Maria yang terberkati. Nah, yang jadi masalah adalah sikap menghormati Bunda Maria. Ada gereja yang merasa, ini loh kalau mau menghormati Bunda Maria tuh harus seperti ini. Ada gereja yang lain, wah kamu bukan lagi menghormati, kamu itu sudah, maaf atas gangguannya, kamu bukan lagi menghormati, tapi kamu sudah menyembah Maria. Nah, jadi soal pemahaman kita tentang penghormatan inilah yang berbeda-beda dan akhirnya jadi membuat saling menyerang lah, dikatakan seperti itu. Ada yang merasa, oh kamu kurang menghormati. Yang satu berkata, kamu yang penghormatannya berlebihan sudah seperti kayak penyembahan. Nah, sekarang saya rasa setiap orang Kristen pertama pasti menghormati Bunda Maria. Yang kedua, mari kita menghargai cara penghormatan dari masing-masing gereja. Ada yang menghormatinya dengan cara seperti ini, ada yang menghormati Bunda Maria dengan cara seperti ini, ada yang menghormati Bunda Maria dengan cara seperti ini. Kalau sampai ada orang-orang yang mengaku diri Kristen dalam satu gereja tertentu tapi tidak menghormati Bunda Maria, mohon maaf kalau saya bisa mengatakan ini, saya ragukan kekristenannya. Ya, karena kalau kita mencintai Kristus, kita pasti mencintai bundanya. Gitu, Putra. Super sekali. Oke, Pater, kita lanjut ke pertanyaan kelima dari Jackie. Dia bertanya seperti ini. Perbedaan Komboskini dan Rosario itu apa, Pater? Perbedaan. Kebetulan saya punya keduanya. Ya. Komboskini saya dapatkan dari seorang misionaris yang kini berkarya di Guantanamo, Kuba. Kemudian ini Rosario. Nah, saya terus terang pertama waktu dapat ini saya sendiri, ini apa ya? Oh ini Komboskini begitu. Nah, kemudian saya belajar, saya cari tahu apa itu Komboskini. Ternyata secara hurufiah itu Komboskini artinya tali doa. Nah, jumlah manik-maniknya itu secara tradisional itu berjumlah 33, melambangkan 33 usia Yesus di muka bumi. Nah, doanya adalah sederhananya, Tuhan Yesus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Itu kalau lengkapnya. Tapi ada juga yang hanya menyebutkan Tuhan kasihanilah kami, atau Tuhan kasihanilah aku, atau Kyrie eleison. Bahkan ada dengan Komboskini ini melafalkan ya nama Yesus. Jadi Yesus itu ada juga. Tapi ya resminya Komboskini ini doanya Tuhan Yesus Putra Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa. Sedangkan Rosario itu secara hurufiah atau bisa dikatakan ya
kemudian kita bisa mengartikan sebagai lingkaran atau untayan mawar, ros ya, rosa. Nah, jumlah manik-maniknya berapa tuh? Ada 59 ya. Bahkan kalau kita hitung dengan aku percaya bisa lebih dari 33 ya, 50-an. Lebih dari 33 ya dari Kombos ini. Jadi jumlah maniknya saja sudah berbeda. Doa yang didaraskan itu ada aku percaya, Bapa kami, kemuliaan ya Yesus yang baik, dan yang terbanyak adalah doa Salam Maria. Jadi bisa dikatakan itulah perbedaannya ya dari Kombos ini dan Rosario ini. Demikian, Putra. Oke, Pater. Pertanyaan yang keenam dari Marlina Pangastuti. Dia bertanya, kapan waktu terbaik untuk berdoa Rosario? Oke, terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi kapan waktu terbaik untuk berdoa Rosario? Setiap hari, setiap saat itu waktu terbaik. Ya, karena yang paling penting adalah kita punya waktu, ya, kita menyediakan waktu untuk berkomunikasi, berkumpul dalam kelekatan dan kedekatan dengan Tuhan dan bundanya yang kudus. Jadi itu dulu. Nah, kemudian ada yang suka memulainya di jam 6, jam 12, jam 6 sore itu boleh juga. Ya. Ada yang enggak, saya jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sore, jam 9 malam. Itu juga boleh. Ada seorang bapak yang saya tahu, dia memulai harinya dengan doa Rosario. Itu juga baik, ya. Jadi sekali lagi bukan soal jam-jamnya, ya, atau sesudah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit, ya. Tetapi yang paling penting adalah kita punya waktu untuk berkomunikasi serta berkumpul dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan dan bundanya yang kudus. Begitu.